Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ikfana Aurani dan rekan saya Feby Ayu Fadila. Langsung saja, kami akan bahas materi pertama di slide selanjutnya. Teknik pengumpulan data, terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data yaitu berkenaan dengan ketepatan atau cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Di dalam pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dari berbagai responden, baik dari seminar, diskusi, di jalan, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya, apakah sumber primer dan sumber sekunder itu? Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, bisa dilihat dari teknik pengumpulan datanya. Di dalam teknik pengumpulan data, terdapat 4 teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama, interview atau wawancara. Yang kedua, kuesioner atau angket. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Dan yang keempat, gabungan antara ketiganya. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu interview atau wawancara. Wawancara dalam penelitian survei dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan responden. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pedoman wawancaranya, mendengar atas jawaban, mengamati perilaku, dan merekam semua respon dari yang disurvei. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, dan jumlah respondennya mencakup sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data dan mencatatnya. Supaya setiap wawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul wawancara juga dapat menggunakan alat bantu. Untuk alat bantu wawancara, bisa menggunakan tape recorder, brosur, ataupun gambar. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari wawancara Kami akan menjelaskan tentang wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Berikut ini merupakan salah satu contoh wawancara tidak terstruktur. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini? Di dalam wawancara tidak terstruktur,
sering dilakukan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam terhadap responden. Hal ini bertujuan agar responden bisa menjawab pertanyaan yang lebih mendalam. Pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby Ayu Fadila. Kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data di mana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan, kemudian setelah diisi dengan lengkap, responden mengembalikan kepada peneliti. Pada tahun 1992, Pemasaran mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan kuesioner atau angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Berikut penjelasannya. Prinsip penulisan. Prinsip ini menyangkut beberapa aspek, yaitu yang pertama ada isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus menggunakan skala yang tepat dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner atau angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Kalau sekiranya responden tidak dapat berbahasa Indonesia, maka angket jangan disusun dengan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa yang digunakan dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan responden, keadaan sosial budaya, dan frame of reference dari responden. Yang ketiga ada tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Contohnya kalau dalam wawancara, terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kelima adalah tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya juga tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, atau pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berpikir berat. Yang keenam adalah pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Misalnya, bagaimanakah kalau bonus atas jasa pelayanan ditingkatkan? Jawaban responden tentu cenderung akan setuju. Bagaimanakah prestasi kerja Anda selama setahun terakhir? Jawabannya akan cenderung baik. Yang ketujuh adalah panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat tim responden dalam mengisi. Bila jumlah variabel banyak, sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran yang digunakan, dan cara mengisinya. Disarankan empirik jumlah pertanyaan yang memadai adalah 20-30 pertanyaan. Yang terakhir adalah urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit, atau diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Kalau pada awalnya sudah diberi pertanyaan yang sulit atau yang spesifik, maka responden akan patah semangat untuk mengisi angket yang telah mereka terima. Urutan pertanyaan yang diacak perlu dibuat bila tingkat kematangan responden terhadap masalah yang dinyatakan sudah tinggi. Prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Agar diperoleh data penelitian yang valid dan reliable, maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan kepada responden, perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Instrumen yang tidak valid dan reliable bila digunakan untuk mengumpulkan data
akan menghasilkan data yang tidak valid dan reliabel pula. Penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna. Tetapi, angket yang dicetak di kertas yang bagus dan berwarna akan menjadi mahal. Observasi. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi pelaksanaannya, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan atau peneliti dapat terlibat dalam kegiatan sehari-hari sebagai sumber data penelitian. Yang kedua adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Yang kedua adalah observasi tidak terstruktur. Observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.